Harvey York. Bab 1751. Gary Duncan dengan dingin menjawab, "Aku tidak mengenal siapapun yang bernama Komandan Blake. Aku hanya tahu bahwa seseorang memberiku $15 juta dan memintaku untuk melindungi seseorang di Mordu. Apakah kau orang itu?" Setelah lama terdiam, Yvonne Xavier kemudian menjawab, "Ya, itu aku." "Kalau begitu, maka turunlah ke sini untuk menemuiku. Tapi aku harus memperingatkanmu. Aku tidak melindungi orang jika aku tidak tahan melihatnya. Aku, Gary Duncan, hanya melindungi orang yang aku hormati." Gary kemudian menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Para wanita muda di sekitarnya daerah mendengar percakapan Gary. Dengan tubuh dan penampilan Gary, semua wanita sangat terkejut. Dia benar-benar pria yang mendominasi. Tidak hanya dia kompeten, tetapi dia juga sangat mendominasi. Orang biasa bahkan tidak bisa membandingkan diri mereka dengan dia. Seorang wanita elegan berusia sekitar 26 tahun berjalan menuju Gary pada saat ini. Meskipun dia mengenakan pakaian sederhana, semuanya sangat serasi. Kekaguman abadi tidak bisa disembunyikan dari mata Gary. "Senior, siapa yang harus kita lindungi di sini? Mereka berani begitu sombong, membuat kita duduk di sini selama ini." Wanita itu bernama Hannah. Dia adalah junior Gary. Suite dibuka. Seorang wanita cantik dengan wajah polos yang mengenakan gaun rok pendek berjalan dengan langkah mantap. Penampilannya dianggap sangat mempesona. Seiring dengan gaun yang memamerkan semua lekuk tubuhnya, aura yang dimiliki oleh keluarga kaya tak bisa ditutupi lagi. Saat Gary melihat wanita itu, tatapannya yang dingin dan acuh tak acuh langsung terguncang. Dia bergegas ke depan dan mengulurkan tangan kanannya. "Kau pasti Nona Yvonne Xavier." Yvonne tidak menjabat tangannya, tetapi sebaliknya, dia tersenyum untuk menghormati. "Halo, Tuan Duncan." Gary tidak keberatan Yvonne menolak jabat tangannya. Dia tersenyum dan menjawab, "Senang bertemu denganmu. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Gary Duncan, juara kompetisi seni bela diri campuran internasional. Tidak ada yang bisa melawanku. Aku akan menjadi orang yang melindungimu mulai sekarang. Yakinlah, tidak ada yang bisa menyakitimu kapanpun aku ada. Dan demi keselamatanmu sendiri, aku telah memutuskan untuk melindungimu 24 jam. Mata Gary menyala-nyala dengan semangat, sampai misi selesai. Hannah memelototi Gary dengan ekspresi aneh di wajahnya, lalu berjalan ke depan dan berkata, "Senior, biarkan aku yang menangani melindungi Nona Xavier." Tentu saja, Hannah merasakan gairah Gary untuk Yvonne. Dia tidak ingin seniornya berakhir di tangan wanita yang mempesona ini. Yvonne mengerutkan kening. Perasaan Gary yang terlalu bersemangat membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi berpikir bahwa dia datang ke sini karena Harvey memintanya, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tepat ketika dia melihat Hannah berjalan ke depan, dia tersenyum hangat dan melingkarkan dirinya di lengan Hannah. "Aku merasa Miss Hannah dan aku akan menjadi teman baik. Seharusnya dia yang melindungiku. Sedangkan untuk Tuan Duncan, aku harus memintamu untuk menutupi punggungnya." Hannah merasakan gairah Yvonne dan tersenyum. "Jangan khawatir, senior. Ini akan baik-baik saja dengan aku di sini." Gary menyilangkan tangan sambil menunjukkan senyum hangatnya. "Benar. Jika kalian berdua setuju dengan pengaturan ini, maka aku tidak keberatan." "Baiklah, pertama, mari kita naik ke atas." Bab 1752. Tepat ketika Yvonne Xavier masih bertemu Gary Duncan dan Hannah, Ferrari 488 merah telah memasuki sebuah distrik di Mordu yang penuh dengan villa yang menghadap ke laut. Distrik itu sendiri memiliki sejarah ratusan tahun. Bangunan-bangunan itu memiliki arsitektur gaya barat. Meski bangunannya cukup kuno, namun terawat dengan baik. Jelas bahwa bangunan-bangunan itu cukup mewah. Orang mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk berkendara ke distrik ini jika mereka tidak memiliki mobil yang cukup mewah. Setelah beberapa menit, mobil berhenti di depan sebuah villa. Harvey York dan Kate Walker kemudian turun dari mobil.
Kait membawa Harvey ke aula villa. Dekorasi di aula sangat indah, disertai dengan perapian tradisional. Antrasit kelas atas terbakar, mengeluarkan bau rosin yang lembut. Seluruh aula terasa seperti musim semi. 7 wanita cantik sedang duduk di kursi mereka. Wanita yang duduk di tengah tampak seperti berusia 30-an, tetapi kulitnya tampak halus seperti beludru, alisnya tampak seperti lukisan, dengan tubuh yang menggairahkan. Pemandangan itu sangat memikat. Dia mengenakan jubah yang dibuat secara eksklusif di Gangnam sambil menyilangkan kakinya yang panjang dan ramping dan memegang seekor kucing Persia di lengannya. Meski keenam wanita lainnya tampak lebih rendah dari wanita di tengah, mereka tetap terpelihara dengan tubuh yang indah. Ketika para wanita melihat Harvey dan Kait masuk, obrolan tenang mereka segera berhenti saat mereka melihat keduanya, penuh rasa ingin tahu. Ibu tiri, Bibi. Kait menarik Harvey masuk dan menyapa para wanita dengan tatapan acuh tak acuh. Wanita yang duduk di tengah itu tak lain adalah ibu tiri Kait, Angelina John. Ibu tiri, Angelina memelototi Kait dengan ekspresi aneh di wajahnya, menunjukkan cemoohan di wajahnya. Aku tidak menyangka kamu akan memanggilku seperti itu. Aku pikir kamu tidak akan pernah datang ke sini dan menyapaku dengan hormat, mengingat hubungan kita. Angelina tampak cukup bangga saat dia memancarkan aura dari seorang kakak kelas dan kebanggaan yang ada di dalam dirinya. Harvey dengan tenang memandangi para wanita di sekitarnya. Meskipun Kait tidak memperkenalkan ibu tirinya, hubungan mereka terlihat sangat buruk jika dilihat dari cara Kait bertindak. Tapi itu normal. Ibu tiri mana yang memiliki hubungan baik dengan putri mereka sejak zaman kuno? Kait mengerutkan kening, sepertinya dia ingin menjawab kembali kepada ibu tirinya. Tapi setelah memikirkannya, dia tetap diam. Siapa yang berdiri di sini? Apakah dia pengawal atau pengemudi barumu? Angelina membelai kucing Persia dalam pelukannya sambil menatap Harvey, berdiri di samping Kait, penuh rasa ingin tahu. Sosoknya tinggi, bersih, tipe yang akan membuat siapapun jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayang sekali pakaiannya terlalu hambar. Seluruh tubuhnya bahkan tidak akan berharga $150. Bahkan arlojinya tampak usang. Secara alami, dia hanyalah manusia biasa. Orang-orang seperti itu akan menjadi pengawal atau pengemudi. Di mata Angelina, Kait sudah melangkahi dengan membawa seseorang seperti ini ke dalam. Kait tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Harvey. Harvey maju selangkah dengan hormat. Halo, Bibi. Namaku Harvey York. Diam. Pada saat ini, Angelina penuh dengan dirinya sendiri. Apakah aku memintamu untuk berbicara? Apakah kau bahkan memiliki hak untuk berbicara di sini? Jaga sikapmu. Seorang pria rendahan tidak memiliki hak untuk berbicara denganku. Orang harus memahami inferioritas mereka sendiri. Bab 1753. Senyum di wajah Harvey York menghilang. Dia benar-benar memiliki semua kualitas ibu tiri secara stereotip. Harvey benar-benar ingin menamparkan wajahnya saat itu juga. Sebelum Harvey sempat berkata apa-apa, Kait Walker dengan dingin berseru. Mari aku perkenalkan. Ini Harvey, pacarku. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa aku sudah punya pacar. Lucas Jin dan aku tidak mungkin bersama. Sebaiknya kau menyerah saja. Harvey menatap Kait dengan bingung. Dia tidak menyangka akan terkejut setelah mengikuti Kait di sini. Lucas ingin menikahinya. Menarik. Cukup, jangan mempermainkanku. Jika kamu ingin mempekerjakan pria lain yang berpura-pura menjadi pacarmu, setidaknya dapatkan yang lebih kaya. Bawa orang bodoh seperti itu ke sini. Apa menurutmu aku buta? Angelina sangat kesal ketika dia memotong Kait. Aku tidak peduli apakah pria ini adalah pacarmu yang sebenarnya atau bukan. Kamu harus menikahi Pangeran Jin bagaimanapun juga. Dia pergi ke Walsing selama beberapa hari terakhir untuk mengurus urusan ayahmu. Dia akan kembali sebentar lagi sekarang. Aku tidak peduli jika kau melakukan ini untuk diri sendiri, ayahmu, atau seluruh keluarga Walker. Kau akan mempersiapkan diri sekarang juga.
Begitu Pangeran Jin kembali, pernikahanmu dan Pangeran Jin akan menjadi batu pijakan. Kau tidak berhak menolak pengaturan ini. Jika tidak, kau sendiri yang harus menanggung konsekuensinya. Keengganan dan perasaan mencemooh terlihat di wajah Kate ketika dia mendengar kata-kata Angelina. Dia kemudian dengan dingin berseru, "Kalau begitu, kamu harus pergi dan menikahi Pangeran Jin sendiri. Aku tidak akan menikah dengannya bahkan pada nafas terakhirku. Jika kamu memaksaku untuk membuatku menikah dengan pria itu, aku lebih baik mati. Dan jangan pernah berpikir untuk menggunakan ibuku sendiri untuk mengancamku. Jika kau terlalu sering menyentuhnya, aku akan menyeretmu ke mati bersamaku." Harvey menatap Kate dengan rasa kagum saat itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga itu, dia tahu bahwa Kate juga telah mencapai batasnya. "Beraninya kau," Angelina mendidih dalam kemarahan. Dia memelototi Kate dan dengan dingin menjawab, "Kalian semua harus tahu berapa banyak uang yang dia butuhkan setiap bulan untuk bertahan hidup di Eropa Utara. Jika aku menghentikan sumber uangnya, dia akan berubah menjadi mayat secara instan. Jika itu tidak sebanding dengan kegunaanmu, apakah kau pikir aku masih akan menghabiskan jutaan uangku untuk merawat orang vegetatif? Aku bisa saja menggunakan uang itu untuk bunga yang sebenarnya. Kate Walker, kau sebaiknya mempertimbangkan konsekuensinya sebelum kau membuat keputusan. Aku adalah nyonya rumah ini sekarang." Setelah dengan marah mengucapkan kata-katanya, dia kemudian berbalik dan memelototi Harvey. "Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Tetapi jika kamu ingin mempertahankan hidupmu yang kotor, kamu sebaiknya melarikan diri sekarang juga. Perairan keluarga Walker bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang desa sepertimu. Melibatkan dirimu dalam situasi hanya akan mengubah dirimu menjadi debu." Sebelum Kate sempat menjawab, Harvey membiarkan senyumnya keluar. "Keluarga Walker hanyalah kolam anak-anak. Tidak mungkin kamu bisa menakut-nakuti orang dengan itu. Apakah ada gunanya menjadi keras kepala seperti ini?" Angelina merasakan penghinaan total. Keluarga Walker bukanlah keluarga yang bisa kau sakiti. Apalagi keluarga yang bisa kamu dekati. Keluar dari sini, nak. Kau mencoba menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan, kau pun akan terlihat seperti itu. Kau akan mati di jalanan hanya dengan telepon dari Lady. Bukan hanya Lady sendiri, setiap anggota keluarga dapat membunuhmu seperti semut yang tidak penting. Apakah kamu bahkan layak melawan keluarga Walker? Bab 1754. Dengung penghinaan bergema di mana-mana. 6 wanita mempesona lainnya memutar-mutar gelas anggur mereka sementara mereka dengan main-main menekan Harvey York. "Begitukah? Apakah keluarga Walker benar-benar sekuat itu? Tapi aku baru saja menamparkan wajah Justin kemarin. Aku ingin tahu bagaimana keluarga ini akan menghadapiku." Harvey berkata dengan tenang. Senyum di wajah Angelina, John dan yang lainnya membeku. Dia menamparkan wajah Justin. Kata-kata itu sederhana dan singkat, namun membuat Angelina dan yang lainnya sangat terkejut. Bahkan Kate Walker melihat Harvey sementara dia tercengang. Siapa sih Justin Walker itu? Dia adalah pemimpin keluarga Walker dan calon pemimpin cabang Longman Mordu. Statusnya tinggi, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Dia memang karakter besar, namun Harvey menamparkan wajahnya, lalu berdiri di sini tanpa satu goresan pun padanya. Lelucon macam apa ini? Bukan hanya Justin, bahkan 10 saudara Longman yang mengikutinya selama bertahun-tahun memiliki kekuatan tempur yang tidak bisa ditandingi oleh orang biasa. Bisakah dia menyemburkan sesuatu seperti ini untuk pamer? Lucu sekali. Angelina mendapatkan kembali ketenangannya dan lalu dengan dingin menatap Harvey. "Nak, apakah kamu mengatakan bahwa kamu menamparkan Justin di wajahnya? Katakan saja bahwa kamu dan Komandan Pertama Mordu, Benjamin Ling, telah melalui hidup dan mati saat kamu melakukannya. Siapa kamu? Tidak mungkin kamu bisa menyentuh Justin. Kamu bahkan tidak punya hak untuk melakukannya. Tentu, aku meremehkanmu sekarang,
Tapi seluruh keluargamu akan mati jika Justin membiarkanmu memukulnya, dan kau melakukan itu. Angelina membelai kucing Persia di pelukannya sambil menunjukkan penghinaan total. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi dari sini sejauh mungkin. Para wanita lain menatap Harvey sambil tersenyum tipis. Apalagi yang bisa dipamerkan? Bahkan dilakukan selain melarikan diri. Kate bingung. Dia tahu persis seberapa mampu Harvey. Dia masih ingat apa yang terjadi di Paramount seolah-olah baru kemarin. Meskipun cara bicara Harvey cukup tidak lazim, dia tidak akan pernah berbohong tentang hal-hal yang telah dia lakukan. Apakah ayahku benar-benar ditampar olehnya? Bagaimana ini bahkan mungkin? Harvey kemudian dengan tenang menjawab sambil menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, kamu benar. Benjamin dan aku menjalani hidup dan mati bersama. Aku tinggal di villa nomor 1 sekarang. Dia memberikannya kepadaku. Angelina dan yang lainnya tertawa kecil ketika mereka mendengar kata-kata Harvey. Benjamin sangat menyukai villa nomor 1 miliknya. Cukup banyak orang kaya yang ingin membelinya darinya, tetapi dia menolak semuanya. Mengapa dia bahkan memberikannya kepada pria yang tampak miskin? Sungguh lelucon. Harvey berharap mereka tidak percaya. Kemudian, dia melanjutkan pidatonya. Kamu bisa bertanya pada Justin apakah aku memukulnya atau tidak. Aku mengatakan ini pada kalian semua untuk tidak pamer. Aku di sini hanya untuk memperingatkanmu. Justin hanyalah seekor anjing liar di depanku, jadi kalian para bajingan harus berhenti berpura-pura di depanku. Dan Kate ini pacarku. Kami pasangan yang sempurna, pasangan yang sudah ditakdirkan surga. Jangan kamu berani berpikir untuk mendapatkan dia. Menjauhlah darinya, dan jangan pernah berpikir untuk menikahkannya dengan Lukas si kotoran itu. Jika ada di antara kalian yang masih berani mengancamnya atau memaksanya menikah, aku akan memenggal kepalamu. Harvey tidak menunjukkan emosi saat dia memegang tangan Kate, dengan tenang menegaskan dominasinya. Kate terkejut, tapi tetap saja, dia menundukkan kepalanya seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia merasakan kenyamanan seperti itu. Bab 1755. Untuk Kate Walker, dia telah sendirian sejak ibunya dirawat di rumah sakit di Eropa Utara sebagai pasien vegetatif dan kemudian ayahnya menikah dengan wanita lain. Bagi orang luar, Kate dianggap galak dan dingin. Wanita mordu yang terkenal. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa benteng yang dia bangun itu lemah dan rapuh. Ketika malam sunyi dan sepi, dia sangat berharap akan ada seseorang yang melindunginya dari bahaya. Kate berpikir bahwa orang seperti itu tidak akan pernah ada dan itu tidak mungkin. Tapi Kate tidak menyangka Harvey akan berdiri dan melindunginya. Bahkan untuk seseorang yang sedingin dan jauh seperti Kate merasa kehangatan saat ini. Dasar bajingan. Angelina John berdiri dengan marah. Kucing di lengannya melompat keluar sambil mengeong keras. Harvey York, sepertinya kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah karakter besar sekarang, dasar bodoh? Tatapan dingin terlihat di mata Angelina. Setelah memelototi Harvey, dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah Kate. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tampar orang ini 2 kali dan singkirkan dia dari pandanganku sekarang juga. Atau aku meminta penjaga untuk mematahkan kakinya dan kemudian membuangnya. Selusin pengawal mengenakan jas hitam di aula memelototi Harvey dengan niat membunuh. Kate kemudian berseru, aku tidak memilih keduanya. Kate melotot kembali di Angelina, penuh tekad saat ini. Aku akan membawa Harvey bersamaku. Aku tidak datang ke sini untuk berkompromi denganmu hari ini, aku juga tidak datang ke sini untuk bernegosiasi. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa aku punya pacar sekarang. Itu sebabnya kamu harus menyerah begitu saja dan tidak berpikir untuk membuatku menikahi Lukas Jean lagi. Jangan berani mengancamku dengan ibuku. Jika kamu membuatku jengkel, aku tidak keberatan memutuskan semua hubungan di antara kita. Aku hanya akan menyeret kalian saja denganku. Tidak ada yang bisa memaksaku. Bukan kamu,
Atau ayahku? Harvey menghela nafas dan kemudian menatap Kate. Tidak perlu membuang waktu dengan mereka, Katie. Ayo pergi. Harvey ingin mengambil tindakan tepat pada saat itu, tapi dia hanya bisa menyarankan untuk pergi bersama Kate setelah melihat Kate begitu tidak stabil untuk mencegahnya jatuh. Berhenti di sana. Ekspresi dingin muncul di wajah Angelina. Siapa yang mengizinkanmu pergi, Kate? Meskipun aku bukan ibu kandungmu, aku tetap Nyonya Walker dan istri ayahmu. Apakah kamu berani keluar dari pintu ini bahkan jika aku tidak mengizinkanmu? Selusin pengawal segera memblokir jalan keluar Harvey dan Kate dalam sekejap mata. Bukankah kau yang menyuruh kami keluar? Demi Kate, aku terlalu malas untuk melakukannya. Jika ada orang lain yang memintaku keluar, baik aku akan melakukannya. Namun aku akan menamparkan wajah mereka yang menghalangi, kata Harvey dengan tenang. Aku tidak menyentuhmu karena kamu adalah ibu tiri Kate. Tidakkah kamu menyadari ini? Harvey dengan tenang mengingatkan Angelina untuk tidak melewati batas itu. Wanita lain selain Angelina meledak dalam kemarahan. Beraninya kau bicara seperti itu, nak. Kamu bahkan tidak punya hak untuk berbicara. Apakah kamu mencari kematian? Angelina maju selangkah dan menatap Harvey dengan dingin, lalu dengan tenang menjawab, aku menyuruhmu pergi, nak. Aku tidak memintamu untuk membawa putriku bersamamu. Apakah kamu tidak mengerti ucapanku? Atau apakah kamu tuli? Apakah kau ingin aku mengingatkanmu lagi? Bab 1756. Harvey York tidak rendah hati juga tidak memaksa. Dia dengan tenang berkata, Bibi, aku akan berbicara denganmu dengan baik untuk terakhir kalinya karena kau adalah ibu tiri Kate Walker. Karena Kate adalah wanitaku, dia secara alami akan senang denganku. Jika aku pergi, dia juga akan pergi. Angelina John mengerutkan kening, anak muda, apakah kau benar-benar berpikir kau memiliki bakat hanya dengan pamer di depanku? Kamu bahkan tidak berhak memiliki wanita seperti itu yang 1000 kali lipat di atas ligamu. Angelina kemudian berbalik untuk melihat Kate dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kate, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu akan menikah dengan Lucas Jean. Atau kau akan tahu konsekuensi apa yang akan kau tanggung. Kate menggertakkan giginya dan menjawab, sudah kubilang, ibu tiri. Aku tidak akan pernah menikah dengan pria lain selain Harvey. Berarti kamu benar-benar tidak mengakui bahwa aku nyonya utama ayahmu. Angelina kejam, tidak memotong kelonggaran Kate. Karena itu masalahnya, aku akan memutuskan apa yang terjadi pada pernikahanmu. Itu sebabnya aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Tampar pangeran tampanmu sekarang juga. Jika tidak, semua orang akan terlihat buruk saat anak buahku mengambil tindakan. Harvey dengan tenang menjawab tanpa memberikan jawaban langsung, Lady Walker, kamu terjebak di era apa? Mengapa kamu masih mencoba bertindak sebagai mak comblang? Tidakkah kamu merasa hal ini aneh di zaman sekarang? Kamu. Pada saat itu, ekspresi Angelina berubah sedingin es. Dia dengan marah berseru, nak, aku mengabaikanmu sehingga kamu bisa mendapatkan kembali hidupmu yang kotor. Tapi kamu terus memprovokasi aku lagi dan lagi. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak mungkin membunuhmu sekarang? Biarkan aku memberitahumu sekali lagi. Kau tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah keluarga Walker. Jika kau tidak ingin dikutuk selama sisa hidupmu, kau sebaiknya melarikan diri sekarang. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Angelina tidak bisa menutupi niat membunuh di matanya saat ini. Jelas, dia akan mengambil tindakan jika Harvey terus melontarkan omong kosong. Harvey mengangkat kepalanya dan dengan tenang menjawab, biarkan aku memberitahumu sekarang. Aku akan melibatkan diri dalam situasi apapun yang aku inginkan. Angelina tertawa dingin. Kamu mau? Dengan apa? Dengan kemiskinanmu? Atau dengan sedikit kotoran yang kau miliki? Harvey dengan mantap menjawab tanpa emosi yang terlihat di matanya. Dengan aku melihat bahwa kamu akan segera berubah menjadi vegetatif. Kau pasti sudah berlatih seni bela diri kuno ketika kau masih muda.
Tapi kau merasakan sakit di dada saat bernapas ketika kau berlatih. Kau telah dinonaktifkan sejak itu. Dan selama bertahun-tahun ini, kau telah mengalami kelumpuhan dari bagian bawah tubuhmu setiap musim dingin. Kelumpuhan seperti ini akan menyebar lebih jauh seiring bertambahnya usia seseorang. Dan 2/3 dari tubuhmu harus lumpuh saat kita berbicara. Apakah aku salah? Jika itu terjadi lagi tahun ini, aku khawatir kau tidak akan bisa menggerakkan anggota tubuhmu lagi. Aku bahkan bisa memberitahumu bahwa kamu tidak akan bisa berdiri jika ini terjadi lain kali. Harvey tidak menunjukkan emosi seolah dia baru saja berbicara di tengah malam. Tapi ekspresi Angelina dengan panik berubah. Dia milik keluarga John, salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H dari Golden Sands. Dia berlatih seni bela diri kuno dengan keluarganya ketika dia masih muda, tapi dia menyerah setelah merasakan sakit di dadanya setiap kali dia bernafas. Dan dia memang mengalami kelumpuhan dari tubuh bagian bawahnya sepanjang hidupnya. Dia akan sengsara setiap kali musim dingin datang. Tidak ada dokter terkenal yang bisa menyembuhkan penyakitnya, tidak peduli berapa banyak dari mereka melakukan operasi. Beberapa bahkan tidak dapat mengidentifikasi penyebabnya, tetapi Harvey melakukannya. Bab 1757. Sebelumnya, Angelina John diberitahu bahwa kelumpuhan dari tubuh bagian bawah tidak akan berakibat fatal. Tetapi jika itu seperti yang dikatakan Harvey York dan dia akan berubah menjadi vegetatif, dia lebih baik mati. Mendengar kata-kata Harvey, Angelina ketakutan. Tapi dia masih orang yang cukup berpengalaman. Dia segera mengerutkan kening sambil melihat Kate Walker. Kau memberitahu orang lain tentang ini. Angelina menggelengkan kepalanya segera setelah dia berkata itu. Dia tahu bahwa Kate juga tidak akan tahu tentang masalah ini. Kate membeku, lalu menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku tahu bahwa kau lumpuh dari bagian bawah tubuhmu? Berpikir bahwa Angelina akan berubah menjadi vegetatif seperti ibunya di usia muda, tetapi ia juga sadar, dia tidak bisa tidak menusuk Angelina dari belakang. Bahkan kematian lebih baik daripada menanggung semua ini. Ini akan menjadi pemandangan yang menyedihkan. Ekspresi Angelina di wajahnya menjadi gelap. Di matanya, tidak mungkin Harvey bisa mengatakan omong kosong dan menebak semuanya dengan benar. Satu-satunya penjelasan adalah dia mendengar banyak hal hanya untuk lebih dekat dengan Kate. Angelina menunjuk Harvey dan dengan dingin berseru, "Sepertinya kamu melakukan penelitian untuk naik pangkat, nak." "Penelitian?" Harvey menjawab dengan tenang. "Mengapa aku perlu melakukan penelitian tentang ini?" Kau bernapas dengan tergesa-gesa. Setiap kali kau berteriak, kau bisa merasakan sakit yang tajam di dadamu. Itulah mengapa kamu sangat mudah tersinggung, tetapi kamu harus menekan dirimu sendiri. Dan seluruh cobaan ini telah membuatmu sangat marah. Tetapi memikirkannya terlalu banyak hanya akan memperburuk keadaanmu. Jadi, jika tebakanku benar, kau yang menjadi nyonya utama malah membuat kelumpuhanmu menjadi jauh lebih buruk dari yang seharusnya. Yang paling penting adalah pengobatan timur atau barat tidak dapat menyembuhkanmu. Mereka bahkan tidak bisa menghilangkan rasa sakitmu. Garis miring terbalik. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyaksikan kelumpuhanmu memburuk, lalu memasukkanmu ke panti jompo dan memperlakukanmu seperti mayat hidup. Harvey acuh tak acuh ketika dia mengucapkan kata-kata itu, tetapi ekspresi Angelina segelap malam setelah dia mengucapkan kata-kata itu, mendengar mereka. Kate juga sangat terkejut dengan fakta ini. Dia tidak menyangka Harvey memiliki bakat seperti itu. Angelina mengerutkan kening seolah dia berharap. Kemudian, dia melihat Harvey dan berkata, "Jika kau mengetahui kondisiku dengan kedua matamu sendiri, maka kau memiliki beberapa kemampuan. Tapi kau tidak berpikir bahwa beberapa dokter layak menikahi putriku sekarang, kan?" Angelina mendengus dingin sambil menunjukkan penghinaan. "Aku tidak akan pernah menyerahkan putriku padamu." "Dokter," Harvey berkata dengan tenang, "aku bukan dokter, dan aku juga di sini bukan untuk membicarakan kondisimu. Aku sedang berbicara tentang masa depanmu sekarang.
Jika aku tidak salah, kau akan menderita secara eksponensial musim dingin ini. Kau akan lumpuh total dalam waktu 3 minggu. Dan pada akhirnya, kau bahkan tidak akan bisa menggerakkan lidah atau berkedip. Tapi indera peraba, pendengaran, dan kesadaran akan tetap bersamamu. Dengan kondisi keluarga Walker, kau akan dapat hidup lama dan makmur. Tapi kau hanya akan menjadi penonton dunia ini di masa depan, tidak dapat melakukan apa-apa. Ekspresi acuh tak acuh terlihat di wajah Harvey. Itu sebabnya aku menyarankan kau membuat rencana sesegera mungkin. Setidaknya selama 3 minggu ke depan, makan apa saja yang ingin kau makan, dan pergi kemanapun kau ingin pergi. Jika tidak, kau tidak akan mendapatkan kesempatan lagi di masa depan. Bab 1758. Ekspresi Angelina John sedingin es ketika dia menilai Harvey York. Konyol. Kau bukan dokter timur, dan kau juga bukan dokter barat. Dilihat dari penampilanmu, aku yakin kau bahkan tidak memiliki pengetahuan medis. Meski begitu, kamu berani datang ke sini dan melontarkan omong kosong seperti kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Aku harus memperingatkanmu. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu nyata, ada banyak dokter terkenal di seluruh Mordu. Seharusnya tidak ada masalah untuk mengobati kondisiku, kamu tidak perlu khawatir. Harvey kemudian menjawab dengan samar, sejak dulu, ada pepatah kedokteran dan bela diri berjalan beriringan. Tetapi pengobatan kuno dan seni bela diri negara HAM memiliki sistem yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan pengobatan modern. Kau dilumpuhkan oleh seni bela diri kuno, namun kau ingin disembuhkan dengan pengobatan modern. Kau pasti sedang melamun. Duduklah dengan tenang jika tidak percaya. Cuaca akan berubah menjadi dingin. Kau akan menjadi sayuran lebih cepat dari yang kau kira. Ketika itu terjadi, Kate Walker dan aku secara pribadi akan mengunjungimu. Mata Angelina berkedut, jelas takut dengan apa yang akan terjadi. Tetapi pada akhirnya, dia masih mempertahankan ketenangannya saat dia dengan dingin berseru, Harvey York, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan mempercayai pidatomu, dasar penipu? Aku hanya percaya pada sains modern. Lagi pula, aku tidak tertarik hari ini. Aku di sini untuk berbicara denganmu tentang Kate hari ini. Aku tidak peduli apakah kau berdua adalah pasangan sebenarnya atau tidak, tetapi kau bahkan tidak pernah berhubungan dengan lingkaran sosial atas. Kau tidak akan pernah mengerti jenis kekuatan yang dimiliki keluarga Walker. Ini adalah jenis kekuatan yang dapat menghancurkanmu tanpa usaha apapun. Itu sebabnya aku memperingatkan kau untuk terakhir kalinya, anak muda. Jangan terlibat dengan situasi ini. Kau tidak dapat menanggung akibatnya jika kau melakukannya. Kau dan keluargamu akan menderita kerugian yang mengerikan. Dan ketika saat itu tiba, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesali keputusanmu. Kamu berani mengancamku. Harvey dengan tenang menatap Angelina sambil membalas samar-samar. Kau bisa mengatakan itu. Aku mengancammu. Emosi Harvey yang dingin dan jauh membuat Angelina merasa tercemooh. Karena dia adalah kakak kelas, bagaimana mungkin dia menatap seorang gelandangan yang tampak menyedihkan ini? Hak prerogatif apa yang dimiliki seorang pria malang untuk menantang Angelina sendiri? Begitukah? Harvey terkekeh, lalu memeluk Kate ke samping saat dia mencondongkan tubuh ke depan. Tepat ketika keduanya hanya terpisah beberapa inci, Harvey berhenti di tengah jalan. Tapi bagi semua orang, sepertinya Harvey benar-benar mencium Kate. Apakah Kate dimanfaatkan oleh Harvey? Setelah itu, Harvey kemudian dengan tenang menatap Angelina, bukan saja aku tidak meninggalkan tempat ini, aku bahkan mencium pacarku di depan kedua matamu sendiri. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Kami akan pergi dan menarik akta nikah besok. Apa yang bisa kau lakukan ketika itu terjadi? Bajingan. Angelina tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia dengan keras melompat dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Harvey. PLAKK. Harvey tidak punya niat untuk bermain bagus pada saat itu.
Dia segera menamparkan wajah Angelina. Bersamaan dengan suara tepukan yang keras, Angelina diam-diam mendengus sementara seluruh tubuhnya bergoyang ketika dia berdiri diam sekali lagi. Jejak telapak tangan berwarna merah cerah terlihat di wajahnya. Bab 1759. Angelina John yang merendahkan meledak menjadi murka merah. Di masa lalu, dia bisa membiarkan amarahnya meledak dan mengalahkan siapapun sesukanya. Para korbannya tidak berani melawan, dan telah belajar bahwa yang terbaik adalah membiarkan Angelina melakukannya dengan mereka. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa seseorang seperti Harvey, dari semua orang, akan memiliki keberanian untuk tidak menghormati dan memukulnya. Pada saat ini, Angelina akhirnya mengerti apa artinya berada dalam kemarahan yang memuncak. Hatinya bergolak dengan keinginan untuk membunuh. Dia melotot kemudian berteriak, "Bunuh dia!" Boom! Lebih dari 10 pengawal yang sedang menunggu mengeluarkan senjata mereka dan menerkam Harvey. Harvey mendorong Kate mundur dari mereka dan melangkah maju. Dalam sekejap, dia berada tepat di sebelah pengawal. Mereka mencoba membunuhnya, tapi Harvey bertindak seolah-olah tidak ada yang perlu ditakuti. Sesekali, dia mengeluarkan tamparan dan tendangan ringan. Terlepas dari apakah itu tamparan atau telapak kakinya, setiap gerakannya membuat para pengawalnya terbang atau terlatih-tatih di tanah sambil memegangi perut mereka yang terluka. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua pengawal keluarga Walker tergeletak di tanah, kejang-kejang, tidak dapat berdiri kembali. Mengerikan. Itu terlalu menakutkan. Mereka ngeri, dan menatap Harvey dengan mata penuh ketakutan. Serangan Harvey terlalu berat. Di atas semua itu, dia terlalu cepat bagi mereka. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Lupakan selusin, bahkan jika ada 10 kali lipat jumlah pengawal, mereka mungkin bahkan tidak bisa menyentuh Harvey. Angelina mundur selangkah dengan waspada, wajahnya bengkok. Dia mencapai sisi perapian dan mengambil senapan yang awalnya ditempatkan di sana sebagai hiasan. Senapan itu sudah tua dan kasar, tetapi sangat kuat. Pada saat itu, dia mengarahkannya ke Harvey. Keinginannya untuk membunuhnya terlalu jelas. Kate tersentak nyeri. Harvey, itu senapan dari kekaisaran matahari yang tidak pernah terbenam. Ini sangat mematikan. Namun, Harvey bahkan tidak memandang Angelina sama sekali. Dia menggerakkan jari kakinya dan mengayunkan kakinya. Detik berikutnya, kerikil dikirim terbang ke udara. BHUK, itu segera mengenai lengan Angelina, yang berteriak kesakitan sebagai tanggapan. Dia terhuyung-huyung, dan senapan jatuh dari tangannya. Harvey tidak berhenti di situ. Dia dengan cepat meraih senapan dan mengarahkannya ke arah Angelina. Sepersekian detik kemudian, dia menarik pelatuknya. Angelina tahu sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menutup matanya dengan sedih. DORR. Terdengar suara keras, dan peluru baja menyerempet telinga Angelina. Meski hanya menggores kulit, itu sudah cukup membangkitkan rasa takut dalam dirinya. Bau mesiu yang samar memenuhi hidungnya, dan aroma kematian yang samar mengelilinginya. Hilang sudah kesombongan awalnya. Dalam menghadapi malapetaka yang akan datang, Angelina yang sebelumnya tinggi dan perkasa merasakan dorongan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Lindungi Lady Walker. Para pengawal yang tergeletak di lantai memaksa diri mereka untuk berdiri, membentuk blokade di sekitar Angelina untuk melindunginya dari Harvey. Mereka tahu betul bahwa jika Harvey membunuh Angelina, mereka akan berakhir dengan nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian biasa. Harvey mengabaikan Angelina yang ketakutan dan pengawalnya. Sebaliknya, dia berjalan ke pintu, berbalik, dan berkata dengan acuh tak acuh, mulai saat ini, Kate harus memutuskan urusannya sendiri. Siapapun yang berani memaksanya melakukan apapun yang tidak dia inginkan, akan mati. Itu termasuk kau dan Justin Walker. Aku membuat pernyataan ini. Jika kau tidak menyukainya, silakan datang kepadaku. Setelah berkata demikian, Harvey dengan tenang membawa Kate keluar dari tempat itu.
Namun saat mereka berbalik, Kate menjatuhkan air mata. Bab 1760. Sampah, 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 sampah. Sosok Harvey dan Kate kedua menghilang. Angelina melompat marah. Dia menendang pengawalnya ke tanah satu persatu. Ekspresinya mengerikan. Ada lebih dari 10 dari kalian di sini. Bukankah kalian semua dikenal sebagai master? Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian masing-masing dapat mengalahkan 10 orang sendirian? Namun, kalian bahkan tidak bisa mengalahkan penipu terkutuk itu. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mengalahkannya, tapi kalian malah dipukuli. Dan aku hampir terbunuh. Apa gunanya mengumpulkan sampah seperti kalian? Jika aku mati, kalian semua juga mati. Angelina berbusa dengan kemarahan, meludahkan setiap kutukan dan kata-kata vulgar yang bisa dia pikirkan. Dia berasal dari keluarga John di Golden Sands dan menjalani kehidupan yang dimanjakan. Kapan dia mengalami penderitaan seperti itu? Anak nakal itu menamparnya dan mengancamnya, dan hampir membunuhnya dengan satu tembakan. Itu adalah penghinaan pamungkas. Parahnya lagi, teman-teman dekatnya hadir untuk menyaksikan semuanya. Dia tidak pernah merasa begitu terhina dalam hidupnya. Jika dia tidak memperbaiki reputasinya, bagaimana dia bisa bertahan di lingkaran elit Mordu? Semua pengawal keluarga Walker memar parah. Namun, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun terhadap Angelina. Mereka lari ketakutan, karena takut Angelina akan menembak mereka. Pecundang, bajingan. Angelina menghancurkan semua yang ada di aula yang bisa dia dapatkan. Setelah puas, dia mengambil ponselnya dan menelepon Justin. Walker tua, putrimu yang berharga membawa seseorang untuk menyerangku. Dia memukuli selusin pengawal, dan yang terburuk, dia hampir menembakku. Walker tua, putrimu terlalu sulit diatur. Dia mencoba memberontak melawanmu. Aku hanya ingin membujuknya untuk menikahi Lucas. Tapi dia berani memperlakukanku seperti ini. Kamu harus mendapatkan keadilan untukku. Bocah yang dia bawa bahkan mengatakan bahwa dia menyerangmu kemarin. Walker tua, mereka sangat menghinamu. Kamu harus melakukan sesuatu. Angelina saat ini tidak memaksa dan dominan seperti sebelumnya. Dia menangis saat dia berbicara, terdengar sangat sedih dan terluka. Di seberang telepon, Justin tetap diam. Selang beberapa waktu, dia berkata, pria yang dibawa Kate untuk memukulmu, apakah namanya Harvey? Ya, itu dia, Harvey York. Angelina mengangguk berulang kali, tapi di tengah jalan, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Walker tua, bagaimana kamu tahu bahwa dia bernama Harvey? Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Bahwa dia... Ya, kata Justin acuh tak acuh, aku bertemu dengannya kemarin sore. Dia mengalahkan beberapa pengawal di sampingku, memotong arah melalui tengah-tengah pengawal dan menamparku. Wajah Angelina mengendur kaget, kulitnya pucat. Selain kejadian yang barusan menimpa dirinya ada satu berita penting lagi, fakta bahwa Harvey memang menyerang Justin. Berdasarkan karakteristik Justin, Harvey seharusnya tidak baik-baik saja setelah melakukan hal seperti itu. Namun di sanalah dia, berjalan tanpa peduli di dunia. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan keterampilan Harvey. Mungkinkah pria yang tampaknya miskin itu memiliki kekuatan dan latar belakang yang tidak diketahui yang bahkan dapat menekan Justin Walker, pemimpin cabang Longman di Mordu? Walker tua, apa yang terjadi? Anak nakal itu, Angelina memulai. Anak nakal ini jelas tidak sederhana. Tapi tidak akan sulit untuk menghadapinya. Untuk saat ini, jangan mengambil tindakan apapun terhadapnya. Justin memperingatkan, aku akan menghabisinya sendiri.